Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Fauziah dari jurusan Ekonomi Pembangunan kelas C. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang penganggaran modal. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan teman sekelompok saya. Pertama, Ananda Fitria Dinasti, Anastasia Eka Putri, Putri Srihayani Asyarif, Ulfa Fauziah, dan Sabrina Agustin Wulandari. Poin-poin yang akan dibahas dalam materi ini diantaranya pentingnya penganggaran modal, tahap-tahap penganggaran modal, manfaat penganggaran modal, pendekatan terhadap keputusan penganggaran modal, metode penganggaran modal. Sebelumnya, mungkin kita masih asing dengan istilah penganggaran modal. Apa sih penganggaran modal itu? Di sebagian besar perusahaan, capital budgeting atau penganggaran modal adalah salah satu sumber utama keuntungan perusahaan tersebut. Karena dengan adanya capital budgeting, mereka dapat menghitung tingkat keuntungan yang akan mereka dapatkan pada jangka panjang. Penganggaran modal adalah istilah yang sering kita dengar pada saat berhubungan dengan uang. Tapi, seringkali istilah penganggaran modal disalah tafsirkan sebagai alat untuk menghitung keuntungan saja. Padahal, penganggaran modal bukan hanya sekedar itu saja. Maka dari itu, kita harus memahami betul pengertian dari penganggaran modal itu agar penafsiran tidak hanya sebatas pada mencari keuntungan saja, tetapi melakukan keputusan investasi yang akan berdampak bagus pada jangka panjang maupun pada jangka pendek perusahaan. Di suatu perusahaan, seorang manajer keuangan harus paham betul dengan capital budgeting ini, sebab seorang manajerlah yang akan memutuskan investasi atau penanaman modal ini dapat diinvestasikan agar berdampak baik bagi perusahaan. Pentingnya penganggaran modal. Anggaran modal sangat penting bagi perusahaan karena mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan di masa mendatang. Alasan mengapa penganggaran modal sangat penting yaitu: pertama, keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama, sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Ini berarti bahwa perusahaan harus menunggu selama waktu yang panjang atau sampai keseluruhan dana yang tertanam dapat diperoleh kembali oleh perusahaan. Kedua, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dari kualitas dari penambahan aktiva. Kesalahan dalam mengadakan peramalan akan mengakibatkan adanya lebih atau kurang investasi dalam aktiva tetap. Apabila investasi dalam aktiva tetap terlalu besar, melebihi dari yang diperlukan, maka akan memberikan beban aktiva yang besar bagi perusahaan. Sebaliknya, jumlah investasi dalam aktiva tetap terlalu kecil dapat mengakibatkan kekurangan peralatan yang bisa mengakibatkan perusahaan bekerja dengan harga pokok yang tinggi sehingga mengurangi daya saingnya. Ketiga, pengeluaran sangatlah penting. Maka dari itu, sebelumnya harus dibuat rencana yang hati-hati dan teliti. Tahap-tahap penganggaran modal. Ada beberapa tahap-tahap untuk melakukan penganggaran modal, yaitu: pertama, biaya proyek harus ditentukan. Tahap kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva. Ketiga, resiko dari aliran kas proyek harus diestimasi, memakai distribusi probabilitas aliran kas. Keempat, dengan mengetahui resiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Kelima, dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Terakhir, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Manfaat penganggaran modal. Berikut ini adalah manfaat dari penganggaran modal, yaitu
Pertama, mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Kedua, dapat lebih terperinci karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. Ketiga, agar tidak terjadi over investment atau under investment. 4. Untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Pendekatan terhadap keputusan penganggaran modal. Ada 2 pendekatan utama dalam pengambilan keputusan capital budgeting ini. Pendekatan-pendekatan tersebut dipengaruhi oleh keadaan keuangan perusahaan. Yang pertama, ada pendekatan asset reject approach, meliputi pengevaluasian proposal capital expenditure untuk menentukan apakah proposal-proposal tersebut dapat diterima atau tidak. Pendekatan ini cukup sederhana karena hanya membandingkan kriteria yang dimiliki oleh masing-masing proposal dengan kriteria minimum yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan ini akan sangat sesuai untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai dana yang tidak terbatas. Pendekatan kedua yaitu ranking approach. Meranking proyek-proyek berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, proyek-proyek akan diranking berdasarkan rate of return-nya masing-masing. Proyek dengan rate of return tertinggi akan diranking nomor pertama dan yang rate of return-nya terendah akan ditetapkan di urutan terakhir. Metode penganggaran modal. Yang pertama terdiri dari metode payback periode. Payback periode adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas neto atau proceeds yang diperoleh. Rumus yang digunakan yaitu payback periode sama dengan nilai investasi dibagi kas masuk bersih dikali 1 tahun. Kesimpulan yang didapat dari perhitungan payback periode yaitu jika payback periode lebih besar dari umur ekonomis, investasi ditolak. Sedangkan jika payback periode kurang dari umur ekonomis, maka investasi diterima. Metode payback periode memiliki kelebihan juga kekurangan. Kelebihannya yaitu 1. Sangat mudah diterapkan. 2. Menunjukkan proyek-proyek yang memerlukan waktu lama untuk dapat mengembalikan modal. 3. Mengukur likuiditas suatu proyek jika keadaan likuiditas merupakan faktor penting bagi perusahaan. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Tidak memperhatikan time of money value. Dan yang kedua adalah tidak memperhatikan cash inflow setelah masa payback sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat ukur. Sedangkan yang kedua yaitu net present value. Net present value merupakan metode penilaian investasi yang menggunakan discounted cash flow atau mempertimbangkan nilai waktu uang pada aliran kas yang terjadi sekarang dengan arus kas keluar yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam metode ini, pertama-tama yang dihitung adalah nilai sekarang atau present value dari keseluruhan proceeds yang diharapkan atas discount rate tertentu. Kemudian, jumlah present value dari keseluruhan selama usianya dikurangi dengan present value dari jumlah investasinya atau initial investment. Selisih antara present value dari keseluruhan dengan present value dari pengeluaran modal atau capital outlays dinamakan nilai neto sekarang atau disebut dengan net present value. Rumus yang digunakan dalam net present value yaitu NVP sama dengan sigma N dengan T sama dengan 1, CFT per 1 plus K pangkat T dikurangi I0.
di mana CFT sama dengan aliran kas per tahun pada periode T, I0 yaitu investasi awal pada tahun 0, dan K merupakan suku bunga atau discount rate. Net present value memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya yaitu 1. Memperhatikan nilai waktu daripada uang atau time value of money. Yang kedua, mengutamakan aliran kas yang lebih awal. Yang ketiga, tidak mengabaikan aliran kas selama periode proyek atau investasi. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Memerlukan perhitungan cost of capital sebagai discount rate. Dan yang kedua, lebih sulit penerapannya daripada payback period. Internal Rate of Return atau IRR adalah metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa datang. IRR ialah menentukan tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari arus kas bersih yang diharapkan akan diterima sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal. Rumus IRR sama dengan A/10. Perhitungannya dapat menggunakan rumus I0 sama dengan sigma N T sama dengan 1 dikali CFT per 1 ditambah IRR pangkat T, di mana T sama dengan tahun yang ditanyakan, N sama dengan jumlah tahun, I0 sama dengan nilai investasi, CF sama dengan arus kas bersih, IRR sama dengan tingkat bunga yang dicari harga. Kelebihan IRR yaitu tidak mengakibatkan aliran kas selama periode proyek, memperhitungkan nilai waktu daripada uang, mengutamakan aliran kas awal daripada aliran kas belakangan. Kelemahannya yaitu memerlukan perhitungan COC atau cost of capital sebagai batas minimal dari nilai yang mungkin dicapai. Profitability Index atau PI adalah menghitung nilai tunai arus kas masuk bersih dibagi nilai tunai investasi. Jika nilainya lebih besar dari 1, maka proyek investasi tersebut dianggap layak dan sebaliknya. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari 1, baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Rumusnya, PI sama dengan nilai aliran kas masuk dibagi nilai investasi. Kelebihan Profitability Index yaitu memperhitungkan nilai waktu daripada uang atau time value of money, menentukan terlebih dahulu tingkat bunga yang akan digunakan, konsisten dengan tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Kelemahannya yaitu memperhitungkan nilai waktu daripada uang atau time value of money, menentukan terlebih dahulu tingkat bunga yang akan digunakan, konsisten dengan tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Accounting Rate of Return adalah menghitung rata-rata laba bersih atau earning after tax dari suatu proyek dibagi nilai tunai investasi. Jika hasil lebih besar daripada biaya modal proyek, maka dianggap proyek tersebut layak dan begitu pula sebaliknya. Metode ARR ini mengukur profitabilitas suatu investasi dari segi akuntansi konvensional. Metode ini menggunakan dasar laba akuntansi. Caranya dengan membagi EAT atau earning after tax dengan initial investment, baik total investment maupun average investment. Rumusnya ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Jika ARR lebih dari 100%, investasi diterima. Jika
ARR kurang dari 100% investasi ditolak. Kelebihan ARR yaitu mudah menghitungnya, informasi yang diperlukan biasanya tersedia. Kelemahannya yaitu mengabaikan nilai waktu uang, hanya menitik beratkan masalah akuntansi, kurang memperhatikan aliran kas, pendekatan jangka pendek, angka rata-rata menyesatkan, kurang memperhatikan lamanya jangka waktu investasi.